Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Ningrum dengan nomor peserta 37015. Saya adalah guru biologi di SMA Martia Bakti dan peserta BIMTEK gelombang 37 di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melakukan percobaan dengan judul percobaan penurunan bilangan oksidasi unsur mangan atau Mn dengan tujuan percobaan mengamati perubahan bilangan oksidasi Mn dari +7 menjadi +6, +4, dan +2. Alat-alat dan bahan apa saja yang kita perlukan? Yang pertama adalah tabung reaksi yang tahan panas ya. Kemudian penjepit tabung reaksi, pembakar spiritus. Saya di sini menggunakan lilin karena tidak ada pembakar spiritusnya. Lalu korek api ya yang sudah saya nyalakan apinya ke lilin. Lalu batang kayu ya, batang kayu atau bisa tusuk sate atau bisa juga pakai stik es krim. Kemudian ada PK. PK ini bisa beli di apotik ya. PK yang namanya KMNO4 ya, kalium permanganat. Dan biasanya ini bisa dibuat obat pembersih luka ya atau obat gatal. Kemudian ada larutan NaOH yang encer. Ini larutan NaOH-nya. Saya ambil dari sini, ada NaOH, saya masukkan ke dalam sini. Lalu kemudian NaOH ini kan NaOH encer ya. Encer itu basa kuat, NaOH basa kuat. Soda kue. Kemudian ada cuka dapur ya. Terus kemudian ada vanish. Kemudian ada prostek. Saya pakai Vixal. Kemudian ada air ya. Airnya ada di gelas kimia yang pertama dan yang kedua. Kemudian langkah kerjanya yang pertama adalah masukkan air ke dalam gelas kimia pertama dan kedua. Ini saya masukkan ya gelas kimia pertama dan kedua. Lalu masukkan sedikit PK. Masukkan sedikit PK ke dalamnya sedikit aja, isinya juga sedikit. Sedikit aja tuh udah ungu banget ya, warnanya sudah terjadi perubahan warna seperti ini. Lalu kita goyang-goyangkan. Ini warna PK yang diberi air ya, menjadi warna ungu. Lalu kita jepit tabung reaksi. Kita jepit tabung reaksi dengan penjepit ya. Lalu masukkan serbuk PK ke dalamnya. Kita masukkan serbuk PK ke dalamnya. Saya ambil dengan sendok spatula ya. Sedikit kita masukkan ke dalamnya. Lalu nyalakan pembakar. Tadi saya pakai lilin ya karena spiritusnya tidak ada seperti ini. Kemudian kita bakar tabung reaksi ini yang ada PK-nya di dalamnya sampai berbunyi letupan.
depannya. Tuh, peletok seperti itu ya. Nah, kalau sudah bunyi seperti ini, kita bakar tusuk sate. Sampai menjadi bara api ya. Lalu beri bara. Nah, kita lihat nih reaksinya ya. Kita bakar kayu atau tusuk satenya, lalu masukkan ke tabung reaksi. Nih ya, nyala aman. Seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini berarti tandanya oksigennya udah selesai. PK yang sudah kita bakar di dalam tabung reaksi ya, atau serbuk hasil pemanasan PK, kita masukkan ke dalam gelas kimia. Dan masuknya ke sini aja ya. Tuangkan ke dalam NaOH cair. Nah, ini NaOH cair ya. Serbuk PK yang udah dibakar kita masukkan ke NaOH cair. Kita aduk-aduk. Ya, warnanya menjadi hijau ya. Terjadi perubahan warna menjadi hijau. Lalu tuangkan setengah bagian larutan yang terbentuk di dalam gelas ketiga ya, ke dalam gelas kimia keempat. Lalu masukkan seperempat soda kue. Gelas ketiga yang mana? Nah, ini ya. Ke dalam gelas kimia yang keempat. Masukin sini. Yang ini kita masukkan, campurkan soda kuehnya plus cuka. Sebenarnya sih bisa pakai permen jeskul, karena saya tidak menemukan permen jeskul, jadi saya pakai ini soda kueh ya. Soda kuehnya saya taruh di gelas kimia. Lalu dicampur cuka. Cuka ini sebagai asamnya ya, jadi saya yang punya aja di dapur ya, yang ada aja. Kita masukin cuka sampai terjadi seperti ini. Kalau nggak ada soda kue bisa pakai adem sari, kalau di rumah punya pakai adem sari.
di gelas ke-4 ya. Masukkan 1/4-nya soda kue. Oke, apa yang terjadi? Tuangkan vanish campur frosted dengan perbandingan 1:1 di gelas kimia yang kedua. Jadi tidak berwarna ya larutannya. Adalah hasil pengamatan. Perubahan yang dapat diamati selama percobaan adalah saat PK dilarutkan ke dalam air akan berubah menjadi warna ungu ya, seperti ini. Nah, serbuk hasil pemanasan PK yang dilarutkan ke dalam NaOH cair membentuk larutan berwarna hijau. Larutan yang berwarna hijau tadi terus dimasukkan ke dalam gelas kimia yang ketiga, lalu dicampur dengan soda kue plus cuka mengalami perubahan menjadi hijaunya lebih memudar. Nah, lalu larutan PK yang berwarna ungu tadi dimasukkan larutan frosted sama vanish dan frosted. Tadinya ungu terus jadinya jernih ya, jadi jernih seperti ini atau menjadi tidak berwarna seperti itu ya. Oke, pembahasannya adalah PK yang merupakan kalium permanganat atau KMNO4 jika dilarutkan ke dalam air itu membentuk larutan yang berwarna ungu. Kenapa? Menunjukkan bahwa Mn dengan bilangan oksidasi plus 7 ya, itu memberikan warna ungu. KMNO4 atau kalium permanganat ya, bila dipanaskan akan terdekomposisi menjadi K2MnO4 atau kalium manganat. MnO2 mangan dioksida dan gas oksigen atau O2. Menurut reaksinya jadinya kan KMNO4 terurai hasil reaksinya jadi K2MnO4 plus MnO2 plus O2. Kalium manganat yang dihasilkan bila dilarutkan dengan basa encer atau NaOH menghasilkan larutan yang berwarna hijau ya, hijau. Lalu kenapa hijau? Karena menunjukkan adanya Mn dengan bilangan oksidasinya plus 6. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa terjadi reaksi oksidasi
di mana peristiwa reduksi teramati dengan adanya perubahan warna yang terjadi ungu Mn dengan bilangan oksidasi +7 menjadi Mn dengan biloxnya +6, jadi warna hijau ya. Atom mangan atau atom Mn itu dengan bilox Mn +6 dalam kalium manganat itu dapat direduksi dengan gas karbon dioksida. Nah, tadi gas karbon dioksidanya saya pakai berasal dari soda kue plus cuka ya, cuka sama soda kue dilarutkan, terus kemudian terjadilah perubahan warna menjadi seperingan hijaunya udah mulai pudar. Nah, persamaan reaksi redoks yang terjadi itu 3K2MnO4 plus karbon dioksida atau CO2 menghasilkan 2KMnO4 plus 2K2CO3 plus MnO2. Ya, larutan yang awalnya warnanya hijau berubah menjadi kuning kecoklatan. Ini menandakan adanya Mn dengan bilangan oksidasi +4 ya, +4 dalam MnO2. Nah, larutan KMnO4 yang berwarna ungu itu bila direaksikan dengan H2O2 hidrogen peroksidanya kandungannya dari sini vanis plus tadi Fiksal ya. Dalam suasana asam itu akan mengalami perubahan bilangan oksidasi menjadi dari +7 ya, dari +7 menjadi +2 ya. Suasana asam pada reaksi ini diperoleh dari asam klorida HCl yang terkandung di Fiksal dan vanis. Kesimpulan dari hasil percobaan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang pertama bilox Mn +7 dalam KMnO4 itu dapat direduksi menjadi +6, +4 dan +2 ya. Bila bilox Mn dalam KMnO4 adalah +7 yang warna ungu, kalau bilox Mn dalam K2MnO4 adalah +7 jadinya berwarna hijau ya. Bilox Mn dalam MnO2 adalah +4 yang berwarna kuning kecoklatan. Terus kemudian bilox Mn dalam MnCl2 adalah biloxnya +2 jadinya tak berwarna seperti itu. Oke, selanjutnya percobaan selanjutnya yaitu siapkan alat-alat dan bahan ya, karena kita akan menguji amilum dan menentukan oksidasi dan reduksi dari ikatan vitamin C dengan iodin. Alat dan bahannya adalah yang pertama beras bahannya, kemudian betadin yang terkandung di dalamnya ada iodin, kemudian ada vitamin C ya, saya menggunakan CPIP yang murah. Terus kemudian ada spatula untuk pengaduk ya. Terus kemudian ada gelas kimia. Cobaannya, langkah pertama kita masukkan beras ya ke dalam gelas kimia. Kira-kira segini, setengah gelas kimia. Lalu kita teteskan betadin atau iodin. Kita di sini akan menguji amilum. Kita teteskan sebanyak 10 tetes, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tahu kalau di permukaan beras itu mengandung amilum ya. Coba kita buktikan dengan reagentnya berupa iodin. Lalu kita aduk-aduk. Terlihat ya, terjadi perubahan warna, berasnya menjadi warna hitam ya, seperti beras ketan hitam ya. Aduk terus sampai semuanya menjadi berubah warnanya menjadi hitam.
seperti ini, hitam. Lalu kita coba beri vitamin C ya, satu deh. Lalu kita aduk-aduk. Apakah terjadi perubahan warna pada beras? Putih kembali ya, berasnya menjadi putih kembali. Tadi saya tambahkan sedikit air ya biar cepat melarutnya, karena pakai cipi yang tablet. Seperti ini warnanya putih. Nah, dari perubahan warna ini dapat kita simpulkan ya, di mana zat yang mengalami oksidasi itu adalah yang si asam askorbat, si vitamin C. Yang mengalami reduksi itu si betadin ya, yang mengandung iodin gitu. Jadi oksidasinya si asam askorbat vitamin C, si reduksinya si iodin betadin gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.